Ayat hari ini adalah Kejadian 48, ayat 1-13. Mari kita baca bersama. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan, dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, 'Siapakah ini?' Jawab Yusuf kepada ayahnya, 'Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini.' Maka kata Yakub, 'Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya aku berkati mereka.' Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka pada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, 'Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu.' Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Amin. Dalam perikop minggu yang lalu, kita mengetahui bahwa Yakub menyadari ajalnya sudah dekat. Kita telah melihat bersama bagaimana ia memberikan pesan wasiat kepada anaknya Yusuf. Namun, Yakub memiliki satu tugas lagi yang harus ia selesaikan sebelum meninggal. Tugas itu adalah meneruskan perjanjian Allah. Akan tetapi, dalam perikop hari ini, kita mendapati bahwa kondisi tubuh Yakub semakin memburuk. Ayat 1 mengatakan, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Waktu yang dimaksud dengan sesudah itu dalam ayat ini adalah beberapa waktu setelah Yakub berwasiat kepada Yusuf untuk tidak menguburkannya di Mesir, melainkan di kuburan nenek moyangnya, seperti yang kita renungkan pada hari Minggu yang lalu. Saat membaca firman ini sekilas, sepertinya tidak banyak waktu yang telah berlalu. Ada seseorang yang memberitahukan kondisi Yakub kepada Yusuf. Dalam ayat 1, orang ini hanya disebut seseorang tanpa disebutkan namanya. Mungkin karena kesehatan Yakub semakin menurun, Yusuf menempatkan seorang tabib, atau dalam istilah kita sekarang, seorang perawat di sisi ayahnya. Bukankah Yusuf adalah Perdana Menteri Mesir saat itu? Ia berada dalam posisi yang memungkinkannya untuk melakukan hal ini bagi ayahnya. Meskipun Yakub sudah tua dan sangat lemah, fakta bahwa seseorang merasa perlu memberitahu Yusuf bahwa ayahnya sakit menunjukkan bahwa kondisinya telah memburuk secara signifikan. Ini juga berarti bahwa kematian Yakub sudah di ambang pintu. Mendengar kabar tentang ayahnya, Yusuf tidak bisa tinggal diam. Maka, ia pergi menemui ayahnya, Yakub, bersama kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Melalui firman di ayat 2, kita dapat menduga betapa lemahnya kondisi Yakub. Dikatakan bahwa setelah mendengar Yusuf datang, ia Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ia tidak sekadar mengubah posisinya agar lebih nyaman. Bahkan untuk bisa duduk tegak di tempat tidurnya saja, ia harus mengerahkan segenap tenaganya dengan susah payah. Gambaran Yakub ini menunjukkan kepada kita bagaimana ia, sebagai penerus perjanjian Allah, mengerahkan seluruh kekuatannya hingga saat terakhir untuk memenuhi misinya. Inilah isi perjanjian yang Yakub teruskan kepada Yusuf. Mari kita baca bersama firman dalam perikop hari ini, ayat 3 dan 4. Berkatalah Yakub pada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan, dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.'
Amin. Yakub merujuk pada sebuah peristiwa di masa lalunya. Kapan peristiwa ini terjadi? Ini terjadi saat Yakub melarikan diri ke rumah pamannya, Laban, untuk menghindari kemarahan kakaknya Esau setelah ia menerima berkat yang seharusnya untuk kakaknya itu. Saat itulah ia mengambil sebuah batu untuk dijadikan bantal dan tidur di padang. Tempat itu adalah Luz yang kemudian dinamai Betel. Di sanalah Yakub bertemu dengan Allah, menyadari penyertaannya, dan menerima perjanjiannya. Demikianlah Allah menampakkan diri kepada Yakub dan meyakinkannya bahwa ia menyertainya. Dan berkat yang pernah Allah berikan kepadanya, itulah yang kini ia sampaikan kepada Yusuf, seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 48 ayat 4. Serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Amin. Isi berkat dalam ayat 4 ini tidak asing bagi kita. Mengapa? Karena berkat ini bukanlah yang pertama kali disebutkan. Inilah perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Inilah perjanjian yang Allah teruskan kepada Ishak. Dan inilah perjanjian yang Allah teguhkan kepada Yakub. Kini, Yakub meneruskan berkat perjanjian Allah yang telah ia warisi dari nenek moyangnya itu kepada anaknya Yusuf sebagai wasiat. Namun, bukan hanya Yusuf yang datang. Kedua anak Yusuf, Manasye dan Efraim, juga ada di sana. Setelah Yakub menyampaikan perjanjian Allah kepada Yusuf, ia mengangkat kedua anak Yusuf sebagai anaknya sendiri. Hal ini tercatat dalam ayat 5. Mari kita baca bersama ayat 5. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Amin. Yakub berkata, Yusuf, kedua anakmu yang lahir di tanah Mesir, Efraim dan Manasye, adalah milikku, yang mereka adalah anak-anakku. Kemudian, Yakub meminta Yusuf untuk membawa Manasye dan Efraim mendekat kepadanya, agar ia dapat memberkati mereka. Kisah tentang Yakub yang memberkati Manasye dan Efraim ini berlanjut dalam sisa perikop ini. Jemaat yang terkasih, Yakub yang merasa ajalnya sudah dekat, pastilah telah berulang kali mengingatkan anak-anaknya tentang perjanjian Allah mengenai tanah Kanaan dan janji bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Namun, ketika Yakub jatuh sakit dan benar-benar merasakan waktu kematiannya telah tiba, ia secara resmi meneruskan perjanjian dan berkat Allah ini kepada Yusuf. Penerusan perjanjian ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun manusia yang menerima janji itu meninggal, perjanjian Allah tidak akan pernah berhenti. Perjanjian itu akan terus berlanjut melalui keturunannya, dan pada akhirnya pasti akan digenapi. Gambaran Yakub ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita hari ini. Firman ini mengajarkan bahwa ketika kita hidup dalam penantian akan penggenapan janji Allah, kita harus sabar menunggu sampai akhir, meskipun penggenapannya terasa lambat. Selain itu, firman ini juga mengingatkan kita bahwa sekalipun janji itu tidak digenapi pada masa hidup kita, perjanjian Allah tidak pernah berubah. Oleh karena itu, kita harus membesarkan dan membimbing anak-anak kita agar mereka hidup sesuai dengan firman Allah. Iman tidak hanya diwariskan pada saat-saat khusus. Tentu saja, momen-momen istimewa dapat menjadi sarana yang kuat untuk mewariskan iman. Namun, dalam firman hari ini, Yakub bahkan dalam keadaan sakit parah di atas tempat tidurnya, tidak pernah melupakan perjanjian Allah. Dan ia mewariskan iman kepada Allah yang ada di dalam hatinya ini kepada generasi berikutnya. Apa artinya ini bagi kita? Kita harus menjalani kehidupan yang mewariskan iman kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, dalam keseharian kita. Bukan hanya pada waktu-waktu khusus, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu menunggu momen yang luar biasa. Sebuah ucapan berkat yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menjadi warisan abadi bagi keturunan kita. Marilah kita membiasakan hal ini dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihimu. Tuhan selalu menyertaimu. Bahkan saat engkau susah dan sulit, Tuhan ada di sisimu untuk menolongmu. Karena Tuhan begitu mengasihimu, ayah dan ibu juga memberkatimu. Kata-kata berkat seperti ini seharusnya mengalir secara alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah ucapan yang tampaknya sederhana ini dapat tertanam di hati anak-anak kita dan menjadi berkat yang mengalir seumur hidup mereka. Jemaat yang terkasih, iman harus diteruskan. Iman harus terus mengalir tanpa terputus. Mengapa? Karena iman inilah, perjanjian Allah inilah yang menjadi berkat bagi kita.
Jangan sampai berkat yang begitu berharga dari Allah ini terputus pada generasi kita. Saya mendoakan dalam nama Tuhan agar hari ini menjadi hari di mana kita memberkati dan mendoakan anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalaupun anak-anak kita saat ini jauh dari gereja, marilah kita berdoa agar Tuhan memegang erat tangan mereka dan membawa mereka kembali ke hadapan-Nya. Sama seperti Dia telah memegang erat tangan kita semua. Ada tertulis, tangan yang pernah kupegang tidak akan kulepaskan. Kaki yang pernah menginjak pelataran rumah Tuhan akan Dia buat kembali untuk menginjaknya. Meskipun kita mungkin menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, marilah kita juga tidak menyerah untuk memberkati dan mendoakan generasi penerus kita. Seperti Yakub yang memberkati Yusuf, Manasye, dan Efraim, saya berdoa dalam nama Tuhan agar kasih Allah yang agung dan anugerahnya yang setia terus mengalir melalui kita kepada generasi berikutnya. Dan jangan lupa, ini